Dua buronan koruptor kelas kakap berhasil ditangkap. Setelah malang melintang di luar negeri, mereka harus dipaksa masuk bui. Namun, belasan buronan lain masih berkeliaran. Bagaimana pemerintah mengejar mereka? Bagaimana pemerintah memburu harta mereka? Saudara, inilah Satu Meja, episode Memburu Koruptor Kakap bersama saya, Budiman Tanurjo. Koruptor kakap mulai diburu. Drama pelarian buronan bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Samadikun Hartono berakhir. Di saat yang hampir bersamaan, buron kasus Bank Senturi, Hartawan Alwi juga ikut pulang kampung. Pemulangan dua buron BLBI ini menuai pujian bagi pemberantasan korupsi di tanah air. Namun bukan tanpa cacat, kritik juga ikut dialamatkan terkait perlakuan terhadap kedua buron itu. Ya harus ada perlakuan yang sama. Jangan kalau yang kecil diborgol tangannya, ya. Kemudian kalau yang BLBI tidak, tentu mengganggu keadilan, ya. Tetapi terlepas dari itu saya apresiasi atas kinerjanya BIN dan Kejaksaan Agung, ya. Pembentukan tim pemburu koruptor sejak zaman pemerintahan Presiden SBY tahun 2004 lalu menjadi salah satu cara pemerintah untuk memulangkan buronan dan mengembalikan uang negara, meski selama ini kinerjanya dinilai masih jauh dari harapan. Ini butuh kesungguhan aparat. Jadi membongkar kasus BLBI ini harus secara tuntas. Kita ingin bahwa 680 triliun itu harus dikembalikan oleh seluruh obligator yang nakal itu. Kini pertanyaannya, siapa lagi buronan koruptor kakap yang akan diburu? Bagaimana kesungguhan pemerintah dalam mengejar ratusan triliun rupiah uang yang merupakan hak rakyat kita di luar negeri? Kembalinya Samadikun Hartono ke tanah air mendapat apresiasi, namun tetap ada kontroversi. Satu Meja hari ini memburu koruptor kakap akan membahasnya bersama anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno. Selamat malam. Selamat malam, Mas Budiman. Ada Pak Mohtar Arifin, Ketua Tim Pemburu Koruptor 2007-2009. Malam, Pak Mohtar Arifin. Selamat malam, Mas. Ada Bang Mulya Lubis, seorang ahli hukum yang juga memperhatikan isu korupsi. Malam, Bang Mulya. Selamat malam, Mas Budiman. Dan ada Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Sutioso yang berada di rumah. Selamat malam, Bang Yos. Selamat malam. Malam. Bang Yos, pertanyaan pertama kepada Bang Yos. Kepulangan Samadikun Hartono sampai dijemput oleh Kepala BIN. Apa nggak terlalu istimewa, Bang Yos? Kasusnya begini. Jadi Samadikun itu ketangkep tanggal 14 April. Ya. Saat saya ada di Berlin ya untuk menyiapkan kunjungan presiden. Nah, kemudian tanggal 19 saya bergeser ke London, datang utusan resmi dari pemerintah Cina 3 orang untuk menemui saya. Nah, di dalam pertemuan yang sudah tengah malam itu ya, tanggal 19 mengatakan bahwa Samadikun ini batas waktu penahanannya hanya 1 minggu. Hanya 1 minggu. Dan akan berakhir lusa tanggal 21. Ya. Nah, kalau di dalam rangka batas waktu itu belum bisa keluar dari Cina, dia bisa dilepas sesuai undang-undang yang ada. Kemudian, kalaupun kita proses, katanya, itu akan memakan waktu yang lama dan rumit untuk mengeluarkan dari Cina, gitu. Nah, berbekal dari itulah, maka paginya, udah tanggal 20, saya lapor kepada Presiden bahwa ada perkembangan begini. Lalu saya diperintahkan untuk berangkat ke Shanghai. Di dalam rangka koordinasi dengan penggede Cina, kalau saya sendiri yang tidak berangkat, itu yang saya kirim misalnya staf saya atau deputy, mereka juga mungkin kurang menanggapi dengan baik. Padahal ini saat yang sudah kritis, ya. Lalu saya berangkat ke Shanghai, satu-satunya pesawat yang bisa saya kejar pada hari itu adalah malam hari dan harus transit di Hong Kong.
Ya. Di Hong Kong yang harusnya sesuai rencana hanya 1 jam transit di Hong Kong ternyata menjadi 7 jam. Karena tidak bisa didarati Shanghai. Ada badai kan. Saya datang di Shanghai sudah jam 3 pagi. Dan saya harus langsung rapat koordinasi dengan penggede-penggede di sana gitu yang datang dari Beijing. Ya. Saya bertanya kepada mereka syarat administrasi apa yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan si SH ini gitu. Lalu bagusnya mereka itu merespon dan ikut mengerjakan bersama-sama, termasuk paspor sementara dari kuncian dan lain sebagainya kan. Oke, Bang Yos, sehingga bisa dirampungkan dalam hitungan jam. Saya ke Bang Todung dulu. Penjemputan Pak Samadikun harus dijemput oleh Kepala BIN dengan alasan bernegosiasi dengan para penggede otoritas Cina. Bagi Anda ada sesuatu yang cukup janggal atau bisa diterima sebetulnya? Di dalam kacamata publik tentu agak istimewa. Istimewa. Kedatangan Kepala BIN ke Cina, walaupun memang mungkin alasan Bang Yos itu saya terima dan apresiasi bahwa mungkin pemerintah Cina akan merasa tidak mendapat perlakuan yang sepantasnya kalau yang datang itu bukan Kepala BIN. Nah oke, itu saya terima sebagai satu argumentasi, tapi persoalannya Bang Yos, apakah memang harus Bang Yos yang mengawal Samadikun Hartono kembali ke Indonesia? Nah itu pertanyaannya, sehingga publik melihat, loh kok ini Kepala BIN bersama-sama dengan Samadikun Hartono satu pesawat turun di Halim Perdana Kusuma, dan yang ironis lagi Bung Budiman adalah kenapa Jaksa Agung ikut menjemput ke Halim Perdana Kusuma. Oke, saya balik ke Bang Yos soal perlakuan VVIP dan kehadiran Jaksa Agung menjemput Samadikun Hartono, ceritanya seperti apa sebenarnya Bang Yos? Ya, saya dari Shanghai kan harus pulang juga ke Indonesia. Masa saya berpisah? Kenapa nggak satu pesawat? Satu pertama itu kan logika saja. Yang kedua, kehadiran Jaksa Agung itu memang saya minta gitu. Diminta untuk hadir. Bertemu saya di Halim, dan saya memang ingin bahwa tugas saya selesai setelah saya serahkan kepada Jaksa Agung. Oke. Gitu. Jadi Jaksa Agung itu datang ke Halim bukan untuk jemput Samadikun sebenarnya, adalah untuk ketemu saya gitu, karena saya minta ketemu kepada Kepala BIN. beliau. Oke, Bang Yos, ada pertanyaan Ya, lain kita juga. kan satu tim kan. Bang Yos, ada pertanyaan lain juga. Ada perlakuan yang berbeda antara Samadikun Hartono dan Hartawan Alwi. Samadikun bebas melenggang seperti disambut seperti tamu negara tanpa diborgol, sementara Hartawan Alwi kemudian diborgol. Bang Yos, penjelasannya seperti apa? Nah, di dalam Undang-Undang BIN nomor 17 tahun 2011, BIN itu tidak ada kemenangan nangkap orang. Jadi anggota BIN itu nggak dibekali borgol karena memang nggak punya kemenangan orang. Waktu di Cina pun yang nangkap juga aparat setempat. Kalau di dalam negeri saya mendapatkan informasi tentang teroris, saya kasihkan polisi, yang nangkap juga polisi. Jadi kita dalam tidak kapasitas untuk menangkap orang gitu. Tugas saya adalah mencari mereka dan mengembalikan, kemudian saya serahkan kepada otorita yang berwenang, yaitu Kejaksaan Agung gitu. Jadi itu masalahnya. Dengan alasan itulah kemudian Samadikun tidak diborgol, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.